Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna. Saya dari Prodi Matematika semester 6. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, di mana fungsi ini terdapat definisi, sifat, dan jenis serta contoh soal dari fungsi matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, apa itu pengertian fungsi? Fungsi merupakan suatu relasi yang khusus, yaitu fungsi adalah hubungan dua himpunan antar himpunan A ke himpunan B dengan syarat himpunan A tepat satu ke himpunan B. Nah, adapun definisi fungsi dalam matematika ialah berbeda dengan definisi fungsi dalam artian secara umum. Fungsi dalam matematika adalah satu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan satu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau rank. Nah, adapun sifat fungsi dalam matematika yaitu ada 3 macam atau ada 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Yaitu apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi A dipetakan B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan B, berakibat fungsi A tidak sama dengan fungsi B atau ekuivalen. Jika fungsi A sama dengan fungsi B, maka akibatnya A sama dengan B. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif, yaitu fungsi f A dipetakan ke B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A, sehingga berlaku fungsi A sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu sifat fungsi bijektif adalah suatu pemetaan atau fungsi A dipetakan ke B sedemikian rupa sehingga fungsi merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Maka dikatakan F adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu sama satu-satunya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis fungsi dalam matematika. Yang pertama itu ada fungsi linier. Nah, apa itu fungsi linier? Yaitu fungsi pada bilangan real yang didefinisikan Fx sama dengan Ax plus B, A dan B konstan dengan A tidak sama dengan 0 disebut fungsi linier. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi konstan. Untuk lebih memudahkan kita untuk memahami jenis fungsi yang kedua ini, yaitu kita berikan contoh. Misal, fungsi A dipetakan ke B adalah fungsi di dalam A, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Nah, untuk ketiganya yaitu fungsi identitas. Nah, jenis fungsi berikutnya adalah fungsi identitas, yaitu contohnya fungsi A dipetakan ke B adalah fungsi dari A ke B, maka f disebut fungsi identitas jika dan hanya jika ringnya itu fungsi sama dengan kodomain atau f sama dengan kodomain atau fungsi A sama dengan B. Nah, untuk yang keempat yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu apa? Yaitu jenis fungsi matematika yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi f atau fungsi f R dipetakan ke R yang ditentukan oleh rumus yaitu Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C dengan A, B, C anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat.
Nah, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama yaitu diketahui jika A sama dengan 2, 3, dan 6. Sedangkan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. Nah, tuliskan domain, kodomain, rank dari relasi di atas. Nah, penyelesaiannya yaitu domainnya itu adalah 2, 4, dan 6. Sedangkan kodomainnya itu 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. Sedangkan ranknya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita lihat gambar diagram-diagram panah tersebut. Nah, dari diagram-diagram panah di atas, diagram yang manakah yang merupakan diagram fauna fungsi? Yang memberikan alasannya. Yang pertama yaitu dikatakan sebuah fungsi jika setiap anggota A memiliki satu pasangan terhadap anggota B. Nah, untuk yang kedua yaitu dikatakan bukan sebuah fungsi jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan terhadap anggota B. Nah, untuk yang ketiga yaitu dikatakan bukan sebuah fungsi jika ada anggota A tidak memiliki pasangan anggota B serta ada salah satu dari anggota A yang mempunyai pasangan anggota B lebih dari satu. Nah, untuk yang keempat, dan dikatakan bukan sebuah fungsi jika satu dari anggota A memiliki lebih dari satu pasangan anggota B. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini terdapat pertanyaan yaitu diketahui fx sama dengan ax plus b dengan f min 4 sama dengan min 3 dan f 2 sama dengan 9. Nah, tentukan nilai a dan b, kemudian tuliskan fungsinya. Nah, kali ini kita jawab yaitu di mana fx sama dengan ax plus b dan fx-nya itu f min 4 sama dengan a min 4 plus b sama dengan min 3. Nah, hasilnya itu min 4a plus b sama dengan min 3. Nah, kita tulis ini ke persamaan 1. Nah, untuk yang kedua yaitu f2 sama dengan a dikali 2 plus b sama dengan 9. Nah, 2a plus b sama dengan 9. Kita tulis persamaan yang kedua. Nah, setelah itu kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh min 4a plus b sama dengan min 3. 2a plus b sama dengan 9. Nah, kita eliminasikan. Hasilnya itu min 6a sama dengan min 12. Maka min 12 dibagi min 6 sama dengan a sama dengan 2. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai a-nya. Nilai a sama dengan 2 ke 2a plus b sama dengan 9. Nah, 2 kali 2 plus b sama dengan 9, maka 4 plus b sama dengan 9. Jadi b sama dengan 5 karena 9 dibagi karena 4 ditambah 5 adalah 9. Jadi fungsinya itu fx sama dengan 2x plus 5. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.